warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Lestari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 20 Rejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Saat ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi bersama rekan sejawat saya. Beliau adalah Ibu Ninda Febri Karnila. Assalamualaikum Bu Ninda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Begini Bu Ninda ya, saat ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi yang kita lakukan guna mempersiapkan pembelajaran Bu Ninda yang nantinya saya akan melakukan observasi di kelas, begitu ya Bu ya? Iya. Tujuan percakapan kita kali ini adalah sebagai persiapan awal Bu Ninda dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas supaya nantinya Bu Ninda lebih bisa lagi mempersiapkan pembelajaran yang terbaik bagi murid, tentunya begitu Bu Ninda ya. Betul sekali. Bu Ninda mengambil kelas 6 ya Bu Ninda. Iya, Jumlah betul. siswanya? Jumlah siswa 26. 26. Terima kasih Bu Ninda. 26 siswa di kelas 6 rencananya mau dilaksanakan observasi saya bisa dilaksanakan mulai kapan? Bisa dilaksanakan besok Bu, karena untuk hari ini kebetulan anak-anak sedang pembelajaran agama Islam. Oh begitu ya, iya Bu Ninda, terima kasih. Yang akan dilaksanakan Bu Ninda sesuai rancangan pembelajarannya Bu Ninda, tujuan pembelajarannya apa ya Bu Ninda? Berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat, ada beberapa tujuan. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai kerakyatan dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi dan penugasan, siswa mampu menuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi dan penugasan, siswa mampu melakukan kegiatan musyawarah di lingkungan sekitar dengan benar. Dan yang terakhir, yang keempat itu melakukan kegiatan penugasan, siswa terampil membuat rancangan pidato. Oh begitu ya, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan Betul dilaksanakan. sekali. Berarti yang termuat itu mata pelajarannya tadi ada bahasa Indonesia, PPKN dan iya, juga IPS. Oh begitu ya, langsung terikut sekaligus tiga mata pelajaran Bu Ninda ya. Selanjutnya dalam pembelajarannya Bu Ninda nantinya area perkembangannya itu dari segi apa itu Bu Ninda? Untuk area pengembangan, saya mengembangkan dua aspek Bu. Yang pertama aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan. Nah, untuk aspek pengetahuan ini saya mengembangkan siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai kerakyatan, dan yang kedua siswa mampu memahami letak negara. Ya, yang kedua aspek keterampilan yaitu siswa mampu membuat rancangan pidato. Bahasa Indonesia itu ya? Iya. Gitu ya. Itu berarti sudah terinclude ya antara pengetahuan dan keterampilan Bu Ninda, begitu ya. Selanjutnya tentang penerapan rencana pembelajarannya Bu Ninda, medianya bagaimana, strategi dan modelnya bagaimana, begitu, bagaimana itu Bu Ninda? Untuk strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan KSE atau kompetensi sosial emosional. Nah, yang kedua saya juga menggunakan metode, yang pertama ada PBL, problem based learning, ada ceramah, ada diskusi, ada tanya jawab, dan juga ada penugasan. Begitu ya. Ya. Artinya berbagai macam gitu ya, beragam, Betul jadi tidak sekali. hanya satu yang digunakan ya Bu Ya. Ninda ya. Selanjutnya media yang digunakan Bu Ninda apa saja? Saya menggunakan beragam media Bu. Ya. Ada teks karena mata pelajaran bahasa Indonesia, ada juga peta ASEAN berhubungan dengan mata pelajaran IPS, dan juga ada LKPD tentunya karena untuk tugas siswa. Ya, Ya. memfasilitasi anak-anak juga begitu ya Bu ya. Betul. Itu tadi dari segi visual, kinestetik, auditorinya semua nanti bisa dilaksanakan, dikembangkan juga dalam hal diferensiasi tadi, begitu mencakup semua Bu Ninda, begitu ya. Betul sekali. Selanjutnya
Tadi kata Bu Linda di awal karena hari ini belum bisa dilaksanakan esok ya Bu Linda ya. Mohon izin berarti besok saya melakukan observasi di kelasnya Bu Linda. Mungkin saya melakukan pengamatan juga melakukan beberapa catatan-catatan kecil nantinya Bu Linda ya. Gitu ya. Selanjutnya setelah kita berbincang-bincang ya Bu Linda sudah menjelaskan tujuan pembelajaran. Tadi sekilas saya juga sudah mempelajari rancangan pembelajarannya Bu Linda ya, yang tadi diserahkan kepada saya. Sekilas saya sudah mempelajari. Setelah kita ngobrol-ngobrol bahasanya ya, apa yang didapatkan Bu Linda ini tadi? Saya mendapat gambaran tentang utamanya kesiapan diri Bu gitu ya. Untuk besok, dan juga mempersiapkan rencana pembelajaran, baik strategi, medianya pun media itu secara matang. Jadi untuk besok itu benar-benar sudah terkondisikan. Begitu ya. Siap begitu ya? Lebih siap dan percaya diri ya Bu Linda ya. Ya, terima kasih Bu Linda atas obrolan kita di tahap pra ini ya. Kita ketemu lagi berarti esok langsung di kelasnya Bu Linda, begitu ya Bu Linda ya. Betul sekali. Sekali lagi terima kasih Bu Linda. Tetap semangat Bu Linda ya. Semoga apa yang jadi rancangan pembelajaran Bu Linda tujuannya bisa tercapai secara maksimal untuk kebutuhan murid begitu ya. Dan tentunya memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya Bu Linda ya. Semangat Bu Linda, sekali lagi terima kasih Bu Linda ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semuanya sehat ya? Siap. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Berarti semuanya masuk ya? Ya. Nah, hari ini sebelum pelajaran kita mulai, ada salah satu siswa yang memimpin doa di depan. Apakah yang bersedia? Silakan angkat tangan. Bagus. Saya tunjuk. Ayo. Sudah ketemu? Kepala sekolahku, pemimpin idolaku. Mari kita baca. Para pejabat yang hadir merasa kagum dan terharu menyelesaikan usaha Pak Beli. Sang kepala sekolah dari Timur Negeri tekad dan usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam kesejabat pisang-pisang habis bilang. Selanjutnya Vero. Kemudian berkumpul lebih dari cukup untuk mendapatkan supir. Semua orang bersatu padu membantu Pak Doli mewujudkan harapannya. Didampingi Pak Suka, guru kelasnya. Supir pun berangkat ke kota. Tak terkira bangga dan syukurnya supir. Kali ini menyia-nyiakan kesempatan. Dia berusaha tanpa sebaik gurunya. Saat pengumuman hasil ujian, maka begitu berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Rumi dan teman-temannya sekolah. Yang kedua, jawaban secara tertulis. Adakah yang sudah menulis jawabannya? Bisa dibawa ke depan? Iya. Bagus, bisa kembali. Ada lagi?
Ada lagi? Oke. Bisa kita simpulkan ya, isi dari bacaan tersebut merupakan kegigihan ataupun usaha dari kepala sekolah untuk bisa memberi kesempatan kepada Udin ikut lomba pidato di kota. Nah, dari teks tersebut juga kita bisa menyimpulkan, kita bisa mengidentifikasi nilai-nilai kerakyatan dan persatuan. Nah, kira-kira apa saja nilai kerakyatan maupun persatuan yang dari teks tersebut? Apa? Yang pertama, ya bisa angkat tangan. Nilai-nilai kerakyatan yang bisa kita ambil dari teks tersebut: mengutamakan musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Terus apa lagi? Ada lagi? Bisa angkat tangan? Ya. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai. Boleh satu lagi kira-kira apa? Di dalam musyawarah itu mengutamakan kepentingan bersama. Nah, itu nilai-nilai kerakyatan yang bisa kita ambil dari teks tersebut. Selanjutnya, dibuka halaman 38. Bisa dibuka yang lain. Bidang sosial budaya, yang keempat itu ada bidang kesehatan, dan yang terakhir kira-kira apa? Materi selanjutnya yaitu bidang ASEAN di bidang pangan. Demikian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, dan kalian semua bisa belajar lagi di rumah, lebih digiatkan lagi untuk persiapan ujian selanjutnya. Nah, sekarang boleh berkemas. Sebelum pulang, marilah kita berdoa, dan salah satu dari kalian ada yang memimpin berdoa di depan. Siapakah yang akan memimpin di depan? Bisa angkat tangan. Sulaiman. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ibu, selamat siang Bu Tati, selamat siang Bu Ninda. Selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh iya, nggih. Bu Ninda bagaimana kabarnya? Bu? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah juga. Nggih. Bu, saya mohon izin mau melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat saya, beliau Bu Ninda. Nggih, bisa saya mulai sekarang, Bu? Nggih, monggo silakan. Terima kasih. Nggih. Alhamdulillah Bu Ninda, baik lagi ya kabarnya. Nggih. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi Bu Ninda setelah kemarin kita melaksanakan observasi pembelajaran di kelasnya Bu Ninda ya. Betul. Nggih. Bu Ninda sudah melakukan pembelajaran seperti yang kemarin itu ya. Bagaimana perasaannya Bu?
Alhamdulillah sangat senang Bu sudah menyampaikan rencana sesuai dengan tepat waktu. Oh begitu ya, sangat senang di kelas ya bersama anak-anak. Ya, kalau senang itu biasanya berkaitan dengan hal-hal yang baik ya, begitu ya. Betul sekali, Bu. Menurut Bu Ninda, hal-hal yang baik yang sudah Bu Ninda capai kemarin itu apa saja? Yang pertama, hal baik yang sudah saya capai, anak-anak itu sangat antusias ketika pembelajaran saya dimulai. Selain itu, semangat dan juga anak-anak sangat memperhatikan ketika saya menyampaikan pembelajaran di kelas. Begitu ya, kemarin antusias anak-anak itu ya Bu. Menurut Bu Ninda, yang jenengan ajarkan yang dilaksanakan kemarin sudah sesuai dengan rencana Bu Ninda, begitu? Kalau menurut saya sudah sesuai dengan rencana ataupun tujuan yang sudah saya buat, meskipun ada beberapa hal yang belum tersampaikan kepada anak-anak. Begitu ya Bu. Berarti menurut Bu Ninda tingkat ketercapaiannya itu seberapa gitu Bu? Kalau nilai antara 1 sampai 10, kira-kira itu masih nilai 7. Oh begitu. Oke. Dinilai dari Bu Ninda sendiri masih level ke-7 begitu ya. Betul. Kesulitan atau tantangan apa saja yang Bu Ninda temui sehingga bisa merasakan seperti itu Bu Ninda? Yang pertama, kalau kesulitan yaitu mungkin penyampaian saya kurang dimengerti, kosakata yang saya sampaikan kurang dimengerti anak-anak. Selain itu juga kurangnya beragam media yang saya gunakan karena saya hanya menggunakan 1 sampai 3 media saja. Ya. Bu Ninda magang kelas 6 ya Bu Ninda ya? Betul. Jumlah siswa seluruhnya berapa kelas 6 ini? Untuk totalnya semua 26, laki-laki 13, perempuannya 13, jadi imbang. Yang mana cukup beragam sekali ya Bu Ninda, dari murid-muridnya dari ke-26 siswa kemarin kesulitannya seperti itu. Tentunya setelah Bu Ninda menemukan kesulitan, pasti ada angan-angan Bu Ninda nantinya yang akan dicapai, yang akan dilaksanakan sehingga ketercapaian Bu Ninda meningkat begitu ya Bu Ninda ya. Oh iya. Kira-kira apa Bu Ninda yang akan Bu Ninda laksanakan, alternatifnya kira-kira apa begitu? Yang pertama yang saya lakukan, karena saya sudah melakukan pembelajaran sebelumnya sehingga tahu kekurangan saya di mana, saya akan memperbaikinya, yaitu yang rencana pembelajarannya harus disiapkan dengan matang. Selain itu juga mencari referensi dengan sering membaca ataupun juga berbincang dengan teman sejawat yang lebih senior daripada saya itu. Dalam hal yang jenengan sebutkan tadi, dari segi rencana pembelajaran yang katanya Bu Ninda mau dipersiapkan ya, mau ditingkatkan. Kira-kira apa yang belum terpenuhi dari hal itu Bu Ninda? Yang pertama, kalau dari rencana pembelajaran saya, kesepakatan kelas belum saya ingatkan kepada anak-anak. Oh begitu ya? Ya, karena itu sangat penting sekali Bu. Iya. Untuk komitmen anak-anak sehingga anak-anak bisa lebih disiplin lagi ketika pembelajaran. Ninda ya, Ya. kesepakatan kelas mau ditingkatkan lagi penerapannya begitu. Menurut Bu Ninda, indikator ketercapaian terhadap siswa Bu Ninda tentang kesepakatan kelas itu yang bagaimana? Yang pertama, meningkatkan anak-anak untuk lebih sadar diri Bu. Contohnya seperti ini. Ketika pembelajaran mau dimulai, biasanya anak-anak kan berdoa dulu. Iya. Tanpa saya tunjuk pun, salah satu anak sudah memimpin. Ada yang berani memimpin berdoa. Begitu ya. Selain itu, dari contohnya segi kebersihan. Tanpa saya beritahu, jika ada sampah yang berserakan, mereka langsung mengambil dan membuang ke tempat sampah. Begitu. Dengan yang Bu Ninda sebutkan tadi tentang berdoa tidak perlu ditunjuk, anak-anak secara sadar sendirinya ya tadi ya mau memimpin begitu. Berarti anak-anak itu sudah termotivasi secara sendirinya begitu Bu Ninda ya. Menurut saya bagus sekali makanya Bu Ninda ya. Terus selanjutnya untuk mencapai yang Bu Ninda akan tingkatkan tadi, yang akan Bu Ninda kembangkan, kira-kira dukungan-dukungan apa saja, dukungan dari mana saja yang Bu Ninda butuhkan? Yang pertama jelas dari kepala sekolah dan juga dari teman-teman
teman-teman sejawat dan juga dari murid-muridku. Karena itu sangat berperan penting. Kalau salah satunya tidak mendukung, pasti tidak maksimal. Begitu. Karena kita semua butuh kerjasama. Keempat itu saling berkaitan, Bu. Misalkan salah satunya tidak ada ataupun kurang, pasti kurang maksimal pembelajaran yang dilakukan. Betul sekali Bu ya, harus saling berkolaborasi begitu ya, harus saling mendukung ya Bu Linda. Setelah mendapat dukungan seperti itu, rencana Bu Linda sudah ada begini tadi. Terus mau dilaksanakan mulai kapan itu menurut Bu Linda? Pembelajaran sudah saya lakukan sebelumnya dan untuk kelanjutannya akan saya perbaiki di pertemuan berikutnya. Begitu ya Bu Linda. Ya, sudah baik sekali ya solusi yang ditemukan Bu Linda tadi. Mau menambahkan tentang peningkatan kesepakatan kelas dan lain-lain. Semoga nantinya Bu Linda tujuan yang ingin dicapai lebih bisa maksimal lagi Bu Linda ya, dan tentunya lebih semangat lagi demi anak-anak, depannya tugasnya lebih lancar lagi Bu Linda ya. Setelah ini kira-kira mungkin minggu depan Bu Linda kita bisa ketemu lagi ya untuk melihat atau kita berdiskusi lagi perkembangannya nanti yang sudah dicapai Bu Linda bagaimana begitu Bu Linda ya. Ya, tetap semangat Bu Linda intinya ya. Terima kasih atas waktunya Bu Linda. Sekali lagi tetap semangat, semoga kedepannya tugasnya semakin lancar. Amin. Terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum.